masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumhi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan daripada maksiat-maksiatnya lisan. Wa minha, dan itu termasuk sebagian dari maksiatnya lisan. Ai mim ma'asi lisani, artinya termasuk dari sebagian maksiatnya lisan. Allahnu, adapun bermain-main. Ai al-mukhalifati, artinya yang berbeda, membedai wajih sawabi kepada arah yang benar. Bermain-main, Pak. Nah, bermain-mainnya di masalah apa? Fil Qur'ani, di dalam membaca Al-Qur'an. Itu ya. Bermain-main di dalam membaca Al-Qur'an. Pokoknya main-main yolah, guyon-guyon yolah, yang penting jangan yang berhubungan dengan Quran, jangan yang berhubungan dengan apa itu namanya, Allah kemarin ya kan. Jangan bergurau-gurau tentang masalah Nabi. Nah, itu ya. Membedai wajah sawabi kepada kebenarannya fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Wa ilam yakhlil, walaupun tidak mencacati bil makna, di dalam maknanya. Walaupun tidak membedai, mencacati maknanya, walaupun maknanya masih tetap, masih boleh. Dia kalau baca itu bisa bener, tapi karena dia main-main, ya itu, maka dibuat-buatnya, maka itu tidak boleh. Di sini dicontohkan karof iha il alhamdulillahi, seperti merafakkan haknya alhamdulillahi. Harusnya kan alhamdulillahi. Nah, ini malah dibaca alhamdulillahu. Nah, gitu. Nah, itu enggak boleh Pak Lupi ya. Pak Lupi sudah tahu alhamdulillahi gitu. Enggak boleh Pak Lupi buat main-main alhamdulillahu gitu. Nanti li di situ tuh marah. Loh, terus aku gunanya apa? Aku di sini kok malah kamu baca hu. Nah, gitu Pak Lupi ya. Li itu Allah buat itu tujuannya untuk mengejarkan isim. Namanya huruf jar, min, ila, an, ala, li, bi. Nah, itu ya. Jadi sudah tahu kalau itu huruf jar malah dibaca doma. Harusnya hi malah dibaca hu. Sudah tahu bismillahi ya bismillahu. Umpama Pak Lupi ya. Nah, itu kalau dia bisa baca bismillahi, bisa betul Pak ya. Itu kok dia main-main basmalah itu tadi, maka kalau dalam keterangan kitab Sulam Taufik itu termasuk maksiatnya mulut kita, bermain-main dengan bacaan Al-Quran. Kecuali memang dia tidak bisa Pak. Memang ada betul orang tuh memang nggak bisa sama sekali, dari kecil memang tidak tersentuh huruf Arab Pak Janis. Nah ya, masih banyak itu. Nah, contoh umpama tugas kami dengan Pak Hudori itu, kalau disuruh bener bismillahi gitu agak payah Bang ya. Kalau dari kecil nggak tersentuh huruf Arab. Nah itu baru Pak. Sebisanya dia masih boleh sambil diajari. Nah cuman kalau yang baca seperti itu kok Pak Janis, apa tadi Pak bacanya Pak? Basmalah Rahman Rahim ya kan. Nah itu tidak boleh. Nah itu. Kalau orang menyebut namanya huruf basmalah ya, membaca basmalah boleh, karena nama Bismillahirrahmanirrahim itu namanya tasmiyah.
atau boleh dikatakan basmalah. Cuman enggak boleh kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim ya enggak boleh gitu maksudnya. Deal Pak Guru ya. Sebutannya boleh. Ayo kita baca basmalah, boleh. Hamdalah, boleh. Tetapi kalau itu tadi alhamdulillahirobbilalamin boleh gitu loh ya. Deal. Yang galak main-main tuh Pak Guru Tamrin tuh. Ya. Jadi setelah ini nanti nggak boleh lagi kalau masalah ini ya. Deal ya. Kalau mau doa yang salah itu gimana Pak? Doa yang salah. Gitu. Maksudnya doa itu yang bukan tempatnya Mas. Enggak apa-apa. Tapi kalau main-main termasuk maksiatnya mulut juga. Gitu loh. Termasuk main-main ya nggak boleh. Nanti dikiranya yonian sama anak-anak kita. Doa anak makan malah apa? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is umpama ya ndak boleh. Nanti didengar anak-anak kita dikiranya yonian gitu. Tapi jangan ditiru yang doanya Pak Guru Tamrin ya. Kalau doanya Pak Guru Tamrin kan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi jangan ditiru. Itu khusus untuk Pak Guru boleh. Beliau bisa membedakan maknanya. Kalau Pak Janis jangan ditiru ya. Deal ya. Kalau niru tidurnya Pak Janis boleh. Kalau niru doanya jangan. Aku ketularan Pak Guru ya. Nah, deal itu ya. Kalau ketularan tidurnya silakan. Cuman kalau niru doanya jangan. Itu khusus untuk Pak Guru Tamrin. Iya. Itu kan ibadah. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Itu contoh tadi ya. Harusnya alhamdulillahi dibaca alhamdulillahu. Itu enggak boleh. Harusnya bismillahi malah dibaca bismillahirrahmanirrahim. Ya enggak boleh. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Contoh lagi, kalau memang orang-orang yang belum pernah tersentuh daripada huruf Arab, itu memang ada pemakluman di situ, dimaklumi ya. Kalau orang Jawa tuh Bang Khudori, dari kecil nggak pernah kesentuh daripada huruf Arab, itu suruh baca Allahu Akbar welawa bubar. Itu asli kenyataan dulu, saya pernah ibaratnya nampak sendiri, maksudnya tuh tahu sendiri gitu loh. Suruh Allahu Akbar, lawa bubar gitu. Ya itu sulitnya minta ampun suruh ngerubah Pak. Bukan kok ibaratnya dia main-main, enggak, memang sulit. Dia sudah terdengar dari jauh kalau orang adzan itu kan Allahu Akbar, dia terbiasa nirukan lawa bubar. Nah itu dari kecil tidak pernah tersentuh huruf Arab. Nah, kalau yang model-model sedemikian itu insya Allah nanti masih dimaklumi ya. Tapi kalau macam Pak Lupi, macam Pak Guru Tamrin ya kan, Kulu Kilir sudah bawa kitab kuning ya kan. Nah itu lah kok Allahu Akbar kok lawa bubar katanya, itu tadi dapat namanya termasuk maksiatnya mulut, jangan kita kerjakan. Nanti kalau didengar sama orang yang nggak tahu dikiranya iya, wah ada apa bacaan yang baru dari Pak Guru itu. Nah, padahal keliru, takutnya tuh begitu Pak ya. Apa tadi ya dibaca Pak Guru Tamrin tadi loh Pak. Itu contohnya begitu ya. Wa kafathi dali na'budu, dan seperti membaca fathahnya dalnya na'budu. Nah, harusnya iya kana budu du malah dibaca na'buda. Nah, ya nanti termasuk maksiatnya lisan, padahal sudah tahu itu. Icak-icaknya tuh supaya dianggap ahli nahwu sorof kan Bang Udori. Rupanya ngawur-ngawuran. Qolal mu'alif rahimahullah. Ya sama dengan yang saya share di grup kita itu loh. Lo baca kitab kuning malah dari kiri ke kanan. Qolal mu'alif rahimahullah. Tapi tidak boleh diapa loh ya. Tidak boleh istilahnya tuh dijelek-jelekin, nggak boleh. Maksudnya itu kita untuk apa, kita istilahnya tuh pengalaman kita gitu loh ya. Nah, ternyata ibaratnya tidak semua yang terkenal itu istilahnya benar.
Atau tidak semua yang terkenal itu terus padek Pak Lupi ya. Nah itu. Qolal mu'alif rahimahullah. Terus Pak Lupi untuk dalil, oh tengok Habib itu tidak boleh. Saya sudah ngomong Pak Lupi ya. Kalau dia Habib ataupun enggak Habib ataupun ngaku-ngaku Habib atau kiai atau ustadz, kewajiban kita memuliakan dan menghormati. Itu kewajiban kita, wajib hukumnya. Ya Pak Lupi ya. Entah Habib Habiban, entah Habib nian, pokoknya wajib kita menghormati, memuliakannya, atau kiai atau ustadz. Nah itu. Ya perkara umpama ada kata-kata dia yang salah, ya yang salah nggak usah kita ikuti gitu wae. Makanya ungdur makola walatang dur mangkola. Lihat apa yang dibicarakan, jangan dilihat yang ngomong siapa gitu. Nanti yang ngomong Pak Guru Tamrin, dia ngantuan nggak percaya, nggak boleh. Kalau pas kata-katanya bener ya diikutin Pak Janis ya. Jangan disepelekan terus, kasihan. Qolal mu'alif rahimahullah, sudah orang rumahnya jauh disepelekan pula ya kan. Qolal mu'alif rahimahullah. Jadi seperti membaca, harusnya nak budu dibaca nak buda. Wa kasru ba'iha, dan membaca kasrohnya baknya lafat nak budu. Harusnya iya kanak budu, malah iya kanak buda, atau iya kanak budi. Yang malah jadinya ibu budi gitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Wa nunuha, dan nunnya daripada lafat nak budu. Nak budu ya harusnya nak budu, tidak boleh nuk budu. Pakai malah dia putus bilang nuk gitu terus, malah repot Pak Lupi ya. Jangan. Wes pokoknya apa yang diajari guru kita, jangan untuk main-main khusus masalah Al-Qur'an. Lah kalau masalah berguru, masa ayo mas terserah lah. Cuman kalau masalah nak budu, alhamdulillahi tadi besok yang betul-betul gitu ya. Jangan main-main pokoknya. Tetapi kalau memang beliau tidak tahu atau tidak niat main-main, maka hukumnya tidak apa-apa ya, itu begitu. Allahu Akbar. Seperti tadi ya, Allahu Akbar itu ya. Allah. Ya kalau bisanya begitu Pak, itu tidak termasuk maksiat. Tapi kalau dia bisa bilang Allahu Akbar, nah, macam biasanya Pak Janis dengar itu Allahu Akbar, nah itu termasuk maksiatnya lisan. Nah ya, tapi kalau memang nggak bisa Kang Pur, itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau bisa Pak D umpama bilang Allahu Akbar kok bisa, lah Pak D tapi ngomongnya kok Allahu Akbar, ya nanti termasuk itu tadi. Nah itu ya, sudah deal ya ini ya. Qolal mu'alif rahimahullah, itu termasuk maksiatnya lisan, yaitu bermain-main, merubah huruf atau ibaratnya harokatnya Al-Qur'an, atau merubah hurufnya, tulisannya alhamdulillahirabbil alamin, Pak Lupi ganti alhamdulillahirabbil alamin umpama Kang Pur. Ada dengar Kang Pur alhamdu? Harus latihan. Kalau kok bisa alham, usahakan diganti alham. Kang Pur ya. Cuman kalau tidak bisa, bilang alham tuh alkam, alham yos serah situlah Kang. Ya itu. Ora usah Kang, ndak baik kualat sampean. Pernah gurumu deh. Kualat ra oleh ya. Kalau orang tua kita atau istilahnya itu senior kita ndak boleh. Kecuali Kang Pur, beliau minta. Nah, kemarin sudah diterangkan ya di Kutoboya ya. Kalau orang tua atau guru kita nggak boleh. Salah nggak salah itu nggak boleh kita nasihatinya. Kecuali beliau minta kepada kita. Deal Pak Lupi ya. Nah, kemarin siapa yang tanya kemarin? Pak RT. Nggak hadir. Nah, yang seterusnya termasuk maksiatnya lagi wasu'ali, dan meminta-minta lil goni, bagi orang kaya. Sudah kaya, hidupnya cukup, kok masih ngemis, tahu ngemis Pak? Meminta-minta, paring-paring gitu kalau di Jawa. Kalau di sini minta sedekahnya Bang, padahal dia kaya. Lah maka ucapannya dia meminta-minta itu termasuk maksiatnya mulut. Baik mintanya itu bimalin, baik dengan harta, au harkotin, atau masalah pekerjaan. Sebenarnya dia tidak kerja itu, minta sama orang tuh nggak apa-apa. Tapi masih sibuk juga nak minta-minta, minta job istilahnya. Padahal jobnya sudah
sudah banyak. Nah, itu untuk kawannya lah Pak Lupi. Sudah lah Pak Lupi, cukup apa wae, mantri wae, yang loading biar lainnya. Ini Pak Lupi ya sudah apa namanya mantri. Mas Adat nak ngambil sawit ngikut pula Mas Adat. Aku nak nyari minta lokan apa loading sawit, naikkan sawit ke mobil, nggak usah lagi baunya kenok lesleo ya. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarini amin ya rabbal alamin. Maksudnya kurang lebih begitu. Orang sudah kaya, sudah mampu, tapi masih punya jiwa minta-minta. Itu termasuk maksiatnya daripada mulut. Dosa enggak Pak? Enggak dosa. Dalam hukumnya tidak haram Kang Pur ya. Orang kaya kok minta-minta hukumnya tidak haram, tetapi termasuk maksiatnya mulut. Mulut kita itu termasuk kita gunakan untuk maksiat, tapi tidak haram. Adil ya? Maksiatnya mulut kok tidak haram itu bagaimana loh Pak? Wes pokoknya begitulah. Lalu alif rahimahullah. Maksiatnya apa dah? Dosa. Cuman nggak haram tadi. Qolal mu'alif rahimahullah ya. Al kasbu artinya pekerjaan. Diawujida. Gambarannya contohnya yang dianggap orang kaya atau orang yang cukup itu mah orang-orang. Yakfi yang cukup hi untuknya. Yakfi yang cukup apa mah hi untuknya. Wa adapun meminta-minta huwa untuk dirinya. Oh gitu loh ya. Wujida yang ditemukan apa mah, wajada yang menemukan siapa sa'il ma kepada sesuatu, yakfihi yang mencukupi kepada man, mencukupi kepadanya, huwa adapun man orang tadi, wa manunihi dan juga keluarganya. Apa maknanya mamun itu? Situ apa maknanya Pak? Yaumihim di dalam hari-harinya, walailatihim dan malamnya. Artinya kalau untuk kebutuhannya itu dalam hari sehari semalam kok sudah cukup, itu kalau meminta-minta termasuk maksiatnya mulut, wasatrihim dan juga pakaian atau penutup auratnya orang tersebut, wa yatin dan juga sesuatu yahtajuna yang membutuhkan siapa orang tadi ilaiha kepada ma. Jadi orang kok ibaratnya sudah mampu, sudah cukup, kok dia masih meminta-minta, maka itu nanti kalau dia kerjakan, itu termasuk maksiatnya mulut. Nah itu jangan kita kerjakan. Pak Lupi yus gak pantas kok di tepi jalan bawa aqua, ya kan? Difoto orang viral. Ya kan? Qolal mu'alif rahimahullah. Pak Mukhlis umpama kan, di tepi jalan pakai aqua itu kan, minta 1.000 2.000 ya nggak pantas. Qolal mu'alif rahimahullah. Itu termasuk ngemis lah bahasa kita ya. Itu termasuk maksiatnya mulut. Qolal mu'alif rahimahullah. Wa illa dan jika wal aujahu dan adapun keadaan wal aujahu dan adapun arahan jawazu su'ali diperbolehkan meminta maka pada sesuatu yahtaju yang membutuhkan siapa man ilaihi kepada ma ba'da yaumin setelah sehari walailatin dan semalam. Jadi andekan kok ibaratnya yang untuk sehari semalam itu ada, ya sebaiknya tidak usah meminta-minta lagi. Yolal mu'alif rahimahullah. Pokok usahakan kita itu latihan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau sudah terbiasa tangan di atas, kalau bisa jangan turun derajat. Itu ya. Kalau bawa sarung lain lagi Pak. Itu urusannya nanti kalau Bapak balik ke Jambi lah ya. Kau urusan tangan yang tangan kita itu loh. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarini amin ya rabbal alamin. Bahaya kalau dalam sarung ya kan. Itu lain Pak Uturi, memang lain untuk Pak Guru Tamrin ya. Pokok intinya kalau kita kok sudah mampu, yang dimakan itu ada, ya sudah. Kita latihan jauh usah meminta-minta. Qolal mu'alif rahimahullah.
Ingkana jika ada apa soalu permintaannya ingdana fadidalika ketika tidak adanya hal tersebut ghairul mutayasirin yang tidak mudah. Wa illa jika kok masih ada imtana'a maka dicegah apa imtana'a maka dicegah apa meminta-minta. Wajah wajawaza dan memperbolehkan siapa al-Adro'i Imam al-Adro'i tolabuma kepada mencari sesuatu yahtaju yang membutuhkan siapa man ilahi kepada ma ila waktin kepada suatu waktu ya'lamu yang mengetahui siapa man adatatai siril su'ali di dalam adat mudahnya meminta-minta wal a'ta'i dan memberikan fihi wal a'ta'i dan juga memberikan fihi di dalam soal wala yahrumu dan tidak haram alaman atas orang-orang alima yang mengetahui siapa orang tersebut goniu sailin kayanya orang yang meminta-minta. Artinya begini, walaupun itu kita tahu umpama dia ke orang kaya tapi dia masih meminta-minta, itu kalau kita kasih bagaimana Pak? Tidak haram, boleh dikasih. Qolal mu'alif rahimahullah, jangan kok dikato-kato Pak Lupi ya. Kau ini sawit lebar kok masih minta-minta, jangan. Kalau mau dikasih, enggak sudah, jangan banyak cincong. Qolal mu'alif rahimahullah. Tidak haram. Pokok ngasih itu baik. Kemarin kan sudah kan? Ngasih itu memberi itu tetap baik. Walaupun makruh kemarin Pak Janis ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Sudah. Ayat baru. Ayat artinya jelas lil faqidil dafi'i. Artinya menolaknya, tidak adanya orang yang menolak ilaihi kepada memberikan sesuatu kepada orang kaya yang meminta-minta. Khilafan berbeda lil adro'i menurut Imam al-Adro'i. Jadi kurang lebih kesimpulannya begini dari awal tadi, bahwasanya andaikan kok kita mampu atau kita tuh orang kaya kok masih meminta-minta, maka itu hukumnya termasuk maksiatnya mulut. Bukan dosa besar tidak ya Pak Lupi ya. Kalau Pak Lupi nak nyoba cobalah. Tapi termasuk maksiatnya mulut. Qolal mu'alif rahimahullah. Lah andaikan kita itu tahu bahwa itu orang kaya tapi masih meminta-minta, boleh tidak ngasihnya Pak? Boleh ya. Wala yahrumu alaman alima goniu sailin. Dan tidak haram hukumnya memberikan kepada orang yang kaya tapi masih meminta-minta. Boleh ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Wastasna dan mengecualikan siapa Kiai Musonef fil ihya'i. Wastasna dan dikecualikan fil ihya'i di dalam kitab Ihya min tahrimi su'ali dari keharamannya meminta-minta lil qadiri bagi orang yang mampu alal kasbi atas bekerja. Ma yaitu keadaan laukana jika ada siapa orang tersebut ada itu yastakriku sibuk atau tidak sempat yastakrikul waktu karena sibuknya waktu fitolabil ilmi di dalam mencari ilmu. Nah, ini dalilnya Pak Lupi ya. Pak Lupi macam ini ngaji ya kan, nggak sempat kerja umpama, terus meminta-minta itu boleh halal. Nah, itu ya. Wa fi syarhil muslimi dan juga diterangkan di dalam syarahnya kitab Muslim, hadis Muslim, wa ghairi dan selainnya. Boleh. Orang yang sedang menuntut ilmu itu diperbolehkan meminta-minta. Halal, boleh. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi darini amin ya rabbal alamin. Ya, itu. Wa fi syarhil muslimi juga diterangkan dalam kitab syarahnya kitab Muslim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ghairi dan selainnya Syarhul Muslim dan juga Ihya. Mata adalah ketika menghinakan siapa orang tersebut nafsahu kepada dirinya sendiri. Artinya dia itu kuat ibaratnya kerja, tapi karena dia sedang ibaratnya tuh sibuk mencari ilmu, belajar, kuliah, umpama termasuk ya, itu maka masih diperbolehkan andaikan dia meminta-minta, bawa proposal segala macam, silakan lah Pak Janis ya. Qolal mu'alif rahimahullah, atau bawa apa tadi? Aqua tadi di pinggir jalan ya kan? Au alaha atau apa itu namanya? Enak maknanya. Apa sih itu Pak? Alaha itu manis.
alaha fi su'ali di dalam minta-mintanya. Qalal mu'alif rahimahullah. Oh, lain, sudah lain ya. Lain. Mata adalah maka ketika menghinakan siapa seseorang nafsahu kepada dirinya, au alaha atau ibaratnya itu menyenangkan, menyenangkan apa maknanya? Alaha apa situ maknanya, Pak? Memaksakan. Oh, memaksa ya alaha ya. Memaksakan kehendak. Visuali di dalam meminta-minta, au ada atau menyakiti al-mas'ula kepada orang yang dimintai, haramun maka hukumnya haram. Ittifaqon menurut pendapat ijma'nya para ulama. Jadi mata adzalla nafsahu au alaha fi su'ali au ada al-mas'uli haramun. Jadi meminta-minta itu kalau dia kok menghinakan dirinya atau memaksakan menyakiti orang lain atau memaksakan orang yang diminta, macam preman lah umpama. Malak ya. Nah, maka itu hukumnya haram. Yang dulu sudah seperti itu tobat, yang sudah ngaji. Qalal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi yang biasanya malak itu hukumnya haram. Jadi menghinakan dirinya, maksa atau menyakiti orang yang diminta-mintai, maka itu hukumnya haram. Haramnya ittifaqon mufakat para ulama. Nah, itu ya. Qalal mu'alif rahimahullah. Wa ingkana walaupun ada siapa orang tersebut ada itu muhtajan sangat butuh. Walaupun sangat butuh. Jadi asal menyakiti, makso atau menghinakan orang itu, maka itu hukumnya haram walaupun kita butuh. Kama seperti keterangan hukum afta yang sudah berfatwa bihi dengan siapa Ibnu Sholahi Ibnu Sholah. Afada memberi faedah dalika kepada keterangan tersebut kuluhu ya semuanya keterangan siapa Ar-Ramli Imam Ar-Ramli fi nihayati di dalam kitab An-Nihayah. Di jalan minta untuk masjid. Makso ndak? Nyakitin ndak? Ndak popo ya. Ini tadi ndak boleh. Jangan nyelip. Maksudnya kalau dibawa wae ndak niat untuk apa namanya? Ngancam orang nggak popo ya. Ini tadi ini. Mata adal nafsahu au ala khafisual au adal mas'ul. Jadi ibaratnya itu maksa ketika memintanya atau menyakiti yang dimintanya, itu termasuk nanti hukumnya haram sepakat para ulama ya. Qalal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Walaupun kita sangat butuh. Jadi kesimpulannya malam ini yang pertama termasuk lanjutan dari maksiatnya mulut yaitu bermain-main dengan bacaan Al-Quran. Maksudnya harokatnya sudah benar, dibolak-balik dimainkan. Itu termasuk namanya maksiatnya mulut. Yang kedua, orang kaya atau mampu kok malah ibaratnya tuh meminta-minta. Lah dia ucapannya meminta-minta tadi loh, itu termasuk maksiatnya mulut. Nah itu begitu. Qalal mu'alif rahimahullah. Lah terus andekan kok kita tahu ada orang kaya meminta-minta, boleh tidak kita ngasihnya? Boleh, hukumnya tidak haram ya. Yang ngasihnya maksudnya, yang ngasih hukumnya tidak dosa dan tidak haram. Boleh, sekedar boleh ya. Terus yang haram tadi, kalau seseorang itu meminta-minta tapi dengan memaksa atau menyakiti orang yang dimintai tadi, maka mufakat para ulama itu hukumnya haram. Qalal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.